Bangsa Indonesia mengalami masa penjajahan oleh Belanda selama sekitar 350 tahun, dari abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-20. Selama periode ini, Belanda menerapkan berbagai kebijakan yang mempengaruhi kehidupan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Belanda banyak dipengaruhi oleh arahan yang diberikan penasehat politik yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang budaya, bahasa, sejarah, dan adat istiadat Indonesia. Masukan mereka seringkali memengaruhi kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Belanda. Para penasihat ini memberikan arahan tentang bagaimana cara mengatur dan mengendalikan masyarakat Indonesia. Salah satu penasihat politik Belanda adalah orientalis bernama Van den Beek, yang terkenal dengan penelitiannya tentang sejarah dan perkembangan komunitas Arab di Indonesia. Dia menyelidiki asal-usul dan migrasi keluarga-keluarga Arab serta interaksi mereka dengan masyarakat setempat. Penelitian Van den Beek memberikan informasi penting kepada pemerintah Belanda tentang hubungan antara kelompok Arab dan masyarakat Indonesia pada masa itu. Dia menggali kehidupan sosial, agama, dan peran sosial kelompok Arab, serta pengaruh mereka dalam masyarakat setempat. Van den Beek juga memiliki teori reseptif, yakni sebuah pandangan bahwa penerima pesan atau muhotob memiliki peran yang aktif dalam proses komunikasi. Teori ini menekankan bahwa penerima tidak hanya pasif menerima informasi yang diberikan oleh pengirim pesan, tetapi juga aktif menafsirkan pesan tersebut berdasarkan pengetahuan, pengalaman, nilai-nilai, dan persepsi mereka sendiri. Van den Beek menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan nilai-nilai dan persepsi muhotob dalam merancang pesan atau misi kolonial Belanda yang efektif. Secara gampangnya, misi tujuan Belanda akan berjalan efektif jika komunikasi yang dibangun ada pada gelombang atau frekuensi yang sesuai dengan nilai-nilai dan persepsi masyarakat Indonesia. Sebagaimana diketahui, bahwa dalam masyarakat pribumi Muslim Indonesia, ada nilai-nilai yang mengharuskan untuk mencintai keturunan Nabi. Sebagian Muslim Indonesia juga memiliki persepsi bahwa sepintar apapun dia, akan tetap bodoh ketika harus berhadapan dengan orang Arab. Meskipun orang Arab tersebut tidak jelas asal-usulnya. Ibarat gayung bersambut, teori ini pun semakin melengkapi misi Belanda, yaitu perlunya bandul politik penyeimbang dalam meredam sisa-sisa kekuatan Diponegoro. Singkat cerita, akhirnya pemerintah Belanda giat mendatangkan orang-orang Arab dari Gujarat dan Hadramaut. Mereka disulap menjadi habaib dzurriyyah Nabi. Apapun yang bertampang Arab dan kearab-araban akan membuat gentar tiik bagi Muslim pribumi. Para imigran ini, kemudian dijanjikan Belanda akan dijadikan kasta kedua setingkat dengan pedagang Cina. Mereka juga dijanjikan memiliki pekerjaan tetap. Jika mau, akan diajak kongsi dagang untuk memperkuat posisi VOC Belanda. Bukan cuma itu, mereka juga diusahakan Belanda memiliki 2 hektar tanah pribadi dan sepucuk pistol sekedar untuk berjaga dalam kondisi terdesak. Belanda membagi kasta berdasarkan ras. Imigran Hadramaut selaku timur asing mendapat posisi di kasta kedua. Istilahnya adalah timur asing di atas pribumi. Dan di dalam kalangan imigran Hadramaut pun dibentuk sub-sub kasta yang terdiri dari Sayyid, Masyaikh, Qobili, dan Abid. Rasisme ini kemudian mendapat perlawanan di kalangan internal imigran Hadramaut sendiri. Setahap demi setahap, perlawanan timbul dari kalangan yang merasa direndahkan hanya karena keturunan tanpa memandang prestasi. Puncak perseteruan antara kalangan Sayyid dengan kalangan Qobili ditandai dengan pecahnya Jamiatul Khair sebagai paguyuban imigran Arab Hadramaut. Kalangan Sayyid bersikukuh bahwa kemuliaan nasab adalah ajaran Nabi. Sementara kalangan Qobili berpendapat bahwa kemuliaan manusia berdasarkan ketakwaannya bukan karena keturunannya. Qobili akhirnya mendirikan Al-Irsyad. Sedangkan kalangan Sayyid akhirnya membuat perkumpulan baru dengan nama Robitoh Alawiyah.
Kalangan Said mendapat dukungan dari seorang pejabat Hindia Belanda yang bernama Van der Plas. Dukungan ini sejalan dengan eugenetika rasis yang dijalankan oleh penjajah Belanda. Hingga Van der Plas merestui bahkan mendorong didirikannya LSM Robito Alawiyah. Untuk itu, tidaklah aneh jika ada sultan yang lebih memilih jadi KNIL, atau berpihak pada RIS daripada RI. Selain karena punya ideologi rasisme yang sama, kalangan Said pun merupakan sekutu setia, yang sangat berjasa mendukung penjajahan. Di antaranya saat bersekutu meruntuhkan kerajaan di Gresik, persekongkolan dengan VOC saat meruntuhkan Kesultanan Banten, dan yang terbesar adalah peran Habib Mufti Betawi dalam memadamkan perlawanan Aceh, serta perlawanan pejuang tarekat Banten Jawa Madura. Jasanya yang lain adalah memvonis tarekat dan tasawuf sebagai ajaran sesat. Perkawinan dari teori reseptif orientalis dengan dogma nilai rasisme yang dibungkus dalil, akhirnya melahirkan sebuah kapal yang bernama kapal Van der Beek. Zaman berganti zaman. Kapal yang diklaim sebagai Bahtera Nuh ini akhirnya tenggelam dengan kedatangan pasukan ayam kate kuning. Pasca kemerdekaan, keberadaan awak kapalnya pun seakan mati suri. Entah mulai kapan, beberapa awak kapal yang sempat menyelamatkan diri ini muncul kembali. Yang jelas, bangkai kapal Van der Beek ini berhasil diangkat ke permukaan pada era SBY, yang kemudian direstorasi dan dicat ulang dengan tulisan,